Halo Rek, SMPN siji Mojo Agung tahun iki duwe acara kanggo para siswa kelas 9 yaiku sinau ing jaba kelas. Miturut dawuhe Bapak Kepala Sekolah, para siswa ora mung sinau ning jero kelas wae. Kanggo nambahi wawasan tumrap bab sing wis disinaoni, para siswa perlu sinau ing jaba kelas. Landasan kasebut, sekolah ngajak marang para siswa menyang Pasuruan. Kegiatan sinau ing jaba kelas menyang Pasuruan duweni telu tujuan. Kaping kepisan identifikasi sejarah fasilitas kesehatan lan kebersihan bangunan Masjid Cengho. Uga alasan Masjid Cengho didekno ing wilayah pesisir lor. Kaping kalih identifikasi hubungane Kebun Raya Purwodadi kale Mapel IPA. Kaping ketelu identifikasi alur dagang panci ing wisata panci. Hubungane wisata panci karo ekonomi kreatif lan upaya ningkatno omset dodolan wisata panci ing wisata panci. Masjid Muhammad Cengho. Mapel agama, sejarah Masjid Cengho. Menurut beberapa pendapat, Masjid Cengho sendiri dibangun sebagai wujud pengenangan seorang muslim terkenal di Tiongkok bernama Cengho karena sudah menyebarkan luas agama Islam di Nusantara melalui ekspedisinya. Di samping latar belakang tadi ada juga yang menyebutkan bahwa Masjid Cengho dulunya dibangun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Cina Muslim karena selama ini orang Cina ketika mau sembahyang kadang diusir oleh para orang pribumi sehingga akhirnya dibangunlah Masjid Cengho. Selain itu, Masjid Cengho dibangun karena sebagai simbol toleransi. Hal ini dapat dilihat bahwa Masjid Cengho menggabungkan budaya Cina dengan Indonesia. Mapel PPKN, fasilitas kesehatan dan kebersihan Masjid Cengho. Untuk fasilitas kesehatannya saya mengambil kamar mandi. Di bagian kamar mandi ini para pengunjung bisa mandi dan juga buang air kecil sehingga kesehatan bisa terjaga. Kamar mandi perempuannya sudah cukup banyak ya, ada 8 kamar mandi. Hanya saja di sisi negatifnya kamar mandi ini tidak disediakan tempat sampah, sehingga banyak dari pengunjung yang membuang tisu mereka di sembarang tempat. Selain itu di beberapa kamar mandi tidak disediakan gayung, jadinya ini sangat mempersulit kita ketika mandi atau buang air kecil. Di samping Masjid Cengho yang megah, ternyata masih ditemukan sampah di beberapa titik. Yang mana sampah tadi adalah hasil pengunjung yang membuang sampah sisa mereka makan dan lain sebagainya di sembarang tempat, misalnya di bagian samping masjid. Berikut adalah aksi nyata saya dalam menjaga kebersihan Masjid Cengho. Mapel IPS, alasan Masjid Cengho didirikan di kawasan pesisir utara. Masjid Cengho ini didirikan di pesisir utara karena pesisir utara merupakan pertemuan tempat berlabuhnya para pedagang zaman dahulu. Para pedagang ini bermayoritas muslim dari Tionghoa. Nah, sebagai tempat mereka berkumpul, masyarakat Cina Tionghoa mendirikan masjid di pesisir utara tadi. Karena selama ini, kalau orang Cina mau beribadah yaitu sembahyang kadang-kadang diusir oleh para orang pribumi. Jadi tidak mungkin kalau dia masuk ke dalam wilayah otomatis bentrokan dengan pribumi atau kerajaan setempat. Oleh karena itu, masjid ini didirikan di kawasan pesisir utara. Mapel seni budaya, arsitektur Masjid Cengho. Masjid ini berbeda pada masjid-masjid biasanya. Salah satu perbedaannya bisa kita lihat di gaya arsitekturnya. Dari struktur bangunannya mengakulturasikan 3 budaya berbeda yakni Tionghoa, Jawa Indonesia, dan Islam. Bangunan utama masjid memiliki bentuk atap bersusun layaknya pagoda khas Tionghoa. Atap tersebut melambangkan hidup manusia di dunia yang sebaiknya tak hanya mengurusi masalah duniawi, namun juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bangunan masjidnya dicat dengan sentuhan warna merah, hijau, dan kuning keemasan. Namun yang mendominasi adalah warna merah yang menunjukkan khasnya Tionghoa. Pada unsur budaya Jawa Indonesia terlihat pada keberadaan struktur seperti joglo yang berada di bagian depan masjid. Sementara di dalamnya terdapat pada ornamen-ornamen kaligrafi dan yang lainnya. Kebun Raya Purwodadi.
Lanjut, di sini kita ada Kebun Raya Purwodadi. Teman-teman, di sini kita akan mengidentifikasi keterkaitan kebun raya dengan pembelajaran IPA. Menurut saya, kebun raya Purwodadi itu memberikan banyak informasi secara aktual atau secara konkret dengan pembelajaran IPA. Buktinya, di sini kita bisa belajar mengenai 1. Teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada alam. Teknologi ramah lingkungan yang ada di sini yaitu sepeda hidrogen, sepeda listrik, golf cart, dan skuter listrik. Sepeda hidrogen, sepeda listrik, golf cart, dan skuter listrik ini disewakan ya teman-teman, jadi tidak gratis. Kalian bisa menggunakannya dengan harga yang sudah dicantumkan di video ya. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti itu merupakan ide yang sangat bagus karena daripada menyewakan sepeda motor, sepeda trail, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan polusi udara, lebih baik menggunakan yang seperti tadi, menggunakan dengan teknologi ramah lingkungan. Artinya, kita telah menjaga sumber daya alam, mengurangi emisi, mengurangi penggunaan energi, mengurangi limbah, serta mengurangi pencemaran lingkungan, juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain menjaga lingkungan, dengan kita menggunakan teknologi ramah lingkungan tadi, kita bisa keliling menyusuri kebun raya tanpa capek-capek ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita bisa memahami jenis-jenis tumbuhan yang varian di Indonesia, baik yang bersifat langka atau tidak langka sebagai konservasi di Indonesia. Oke guys, kita jalan dulu ya. Rencananya aku mau ke Taman Meksiko dan Taman Akuatik untuk cari tahu jenis-jenis tumbuhan atau pohon yang tumbuh di sana. Oke guys, kita sudah sampai. Ini adalah penampakan Taman Meksiko. Di sini kita menemukan banyak tumbuhan sisal. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada ketinggian 50-300 meter di atas permukaan air laut. Sisal hanya dapat berbunga sekali dan setelah itu akan mati. Selain tumbuhan sisal, ada juga kaktus centong. Bentuknya itu batangnya lebar namun tebal dengan buah berwarna merah di atasnya. Bermanfaat sebagai bahan pengawet makanan alami, terutama pada buah-buahan. Kebanyakan tumbuhan yang tumbuh di Taman Meksiko ini adalah tumbuhan sisal. Gambarnya ada di video ya. Sebenarnya aku pilih tempat Taman Meksiko ini karena di medsos punyaku tempat ini paling ramai dikunjungi loh. Lanjut, di sebelah Taman Meksiko ada Bambusa vulgaris Farm, yaitu bambu kuning. Bambu kuning mengandung sumber potasium yang rendah kalori serta memiliki rasa manis yang terkenal sebagai sumber protein dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Lanjut, kita ke Taman Tumbuhan Akuatik. Di Taman Meksiko kita udah dapat 3 tumbuhan. Di sini dapat berapa ya? Di Taman Akuatik kita akan menemukan tumbuhan saroja. Tumbuhan ini kebanyakan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, namun bagian daun, akar, batang, dan biji dapat dimakan loh. Serbuk sarinya sebagai bahan kosmetik dan benang sarinya yang kering dapat dimanfaatkan sebagai teh herbal. Ini untuk penjelasan lengkapnya teman-teman. Ada juga teratai merah yang merupakan salah satu tanaman akuatik Indonesia paling cantik loh. Seluruh bagian teratai bisa dimanfaatkan guna meningkatkan kesehatan tubuh. Ngomong-ngomong, di Kebun Raya Purwodadi ada kawasan yang dihutankan loh. Sebagai contoh terjadinya proses regenerasi dan suksesi tumbuhan di suatu kawasan atau habitat. Selain itu fungsinya juga untuk kawasan peresapan air dan tempat berlindungnya binatang. Wisata Panci Pandaan. Teman-teman, kita sudah sampai di kawasan wisata Panci, tempatnya di Taman Dayu Pandaan ya. Sekarang kita masuk untuk beli panci dulu, lalu kita lanjutkan wawancara. Di sini ada pengambil yang buat sendiri gitu, nggak ngambil. Oh, nggak ada, semua dari pabrik. Apakah produk panci ini bisa meningkatkan ekonomi kreatif di sini? Jauh. Apa? Ya karena kan
orang bisa akal sendiri mbak, nanti kayak begini bisa diakal sendiri kan, kadang nggak ada pegangan, dikasih pegangan sendiri. Apa kerjanya ini dari sini aja atau Dari sini aja, dari kampus ini aja sendiri. Mapel IPS. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu karyawan, ternyata alur perdagangan produk panci dapat disimpulkan sebagai berikut. Teman-teman, alur tadi berkaitan loh dengan pendapatan lokal atau daerah. Kita bisa buktikan lewat skema tadi. Jadi, skemanya wisata panci tadi kan dikelola oleh UD Agung Fajar. Nah, UD Agung Fajar untuk tetap menjalankan usahanya butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini mereka ambil murni keseluruhan dari warga sekitar. Akhirnya, para warga bisa bekerja di sana. Dengan telah membantu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan lokal daerah setempat. Kita juga bisa loh meningkatkan pendapatan nasional negara kita, misalnya ya dengan menjadi konsumen untuk membeli produk panci tadi. Jika kita memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk lokal, itu berarti kita telah membantu meningkatkan pendapatan negara. Setelah melakukan wawancara tadi, saya juga bisa dapat menyimpulkan bahwa industri panci dengan ekonomi kreatif itu berhubungan. Hubungan antara ekonomi kreatif dan industri panci, yakni ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri panci merupakan bentuk proses bisnisnya. Ekonomi kreatif menjadi dasar bagi industri kreatif karena industri kreatif bergabung pada inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan produk dan jasa. Tanpa ekonomi kreatif yang berkembang dan kreativitas yang terus-menerus dihasilkan, industri kreatif tidak akan bisa berkembang. Sebaliknya, industri kreatif memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan keahlian mereka dan mendapatkan penghasilan dari aktivitas kreatif yang mereka lakukan. Mapel Prakarya, strategi meningkatkan omset penjualan. Setelah melakukan wawancara, ternyata omset penjualan panci pada wisata panci mencapai 8-9 juta rupiah per harinya. Nah, mereka terus-menerus ingin meningkatkan omset dengan menjalankan beberapa strategi yang sudah mereka punya, di antaranya yaitu yang pertama, mereka gemar sekali memasang banner di lingkungan Kota Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan dekat lokasi wisata panci. Yang kedua, mereka juga aktif mengikuti pameran atau bazar yang diadakan di Pasuruan dan sekitarnya. Yang ketiga, di hari-hari tertentu, misal ulang tahun Kota Pasuruan, mereka terkadang memberikan diskonan loh. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Belajar di luar kelas atau outing kelas berjalan lancar. Saatnya kembali ke SMPN 1 Mojo Agung. Learning activities outside the classroom have been carried out well. After participating in learning outside the classroom, many things are learned directly. We students have rather insights, not only seeing track television or the internet, but seeing things in real terms. My suggestion for outing class is to work closely with a tour guide, so that information about the tourist attraction visited can be clear and detailed.